Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang simulasi digital di SMK Swasta Karya Mandiri di kelas 10. Pertama, Bapak akan menjelaskan tentang simulasi digital. Jadi, pelajaran simulasi digital itu adalah mata pelajaran yang membekali siswa agar dapat mengkomunikasikan gagasan atau konsep melalui media digital, yang mana tujuan akhirnya setelah siswa mempelajari berbagai keteknikan dan cara bekerja terkait dengan mata pelajaran kejuruan, siswa mampu mengkomunikasikan gagasan atau konsep yang ditemukannya sendiri atau memodifikasi gagasan atau konsep yang sudah ada. Karena pada dasarnya kemampuan mengkomunikasikan gagasan atau konsep sama pentingnya dengan penemuan gagasan atau konsep tersebut. Kemampuan mengkomunikasikan gagasan tersebut dengan tepat mencerminkan kecerdasan pola pikir dan tingkat penguasaan gagasan atau konsep tersebut. Jadi pokok pembahasan selanjutnya itu tentang komunikasi daring. Sebelum Bapak menjelaskan apa itu komunikasi daring, Bapak akan menjelaskan apa itu komunikasi. Jadi menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak dalam situasi yang tertentu serta menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Marsini juga mengungkapkan pengertian dari komunikasi yang lebih gampang dipahami dalam bahasa Betawi, yaitu gua ngomong, lu ngerti, lu ngomong, gua ngerti, yang mana artinya itu komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya jika Anda yang berbicara, saya mengerti. Komunikasi juga terbagi atas dua jenis. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan maupun ditulis. Yang kedua, komunikasi nirkata atau nonverbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak tubuh atau gerak isyarat atau gambar. Oke, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu komunikasi dalam jaringan atau yang sering kita sebut dengan komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Komunikasi daring menjadi mungkin dalam dunia pendidikan saat pertama kali pada tahun 1980-an setelah pengembangan dan penyebaran komputer pribadi. Perkembangan pertama komunikasi daring dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Protokol tersebut dinamakan ARPANET yang diluncurkan pada tahun 1969 dan akhirnya berkembang menjadi internet seperti sekarang. Selanjutnya, kelemahan dan keunggulan dari komunikasi daring dapat kita lihat di slide kelebihan dan kekurangannya. Untuk lebih jelas dan lebih mendetail, nanti Bapak akan bagikan kalian modul yang dapat kalian unduh. Selanjutnya, jenis komunikasi daring. Komunikasi daring terbagi atas dua. Yang pertama daring sinkron, yang kedua daring asinkron. Komunikasi daring sinkron atau yang disebut dengan komunikasi daring serempak adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak atau bersamaan, yang mana waktunya nyata atau real time.
contoh, yaitu text chat dan video chat. Yang kedua, komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring tak serempak atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tertunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang komponen pendukung komunikasi daring. Jadi komponen pendukung komunikasi daring itu terbagi atas 3. Yang pertama, komponen perangkat keras atau yang kita sebut dengan hardware. Komponen hardware ini dapat kita rasakan, dapat kita raba, dan berbentuk nyata. Contohnya itu seperti komputer, headset, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, komponen perangkat lunak software. Software ini merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang kita kehendaki. Yang ketiga, komponen perangkat nalar atau akal atau brainware, yang mana dia adalah yang menjalankan program, yaitu manusia. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita tentang komunikasi daring di mata pelajaran simulasi digital. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak akan memberi kalian tugas. Dapat dilihat di slide. Yang pertama itu buat rangkuman tentang komunikasi daring. Yang kedua, sebutkan kekurangan dan kelebihan komunikasi daring. Yang ketiga, apa perbedaan komunikasi daring sinkron dengan komunikasi daring asinkron? Kerjakan di kertas selembar. Ketika setelah selesai, foto dan kirimkan tugas kalian ke WA pribadi Bapak. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang komunikasi daring. Jika ada kata-kata Bapak ataupun gambar di slide Bapak yang kurang mengenak di hati, Bapak mohon maaf. Atas perhatian dan kerjasamanya Bapak ucapkan terima kasih.